Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maina Amini, tugas di MTS Nurul Huda Air Hitam, Kecamatan Pujut, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau. Simak video pembelajaran saya tentang adab sholat dan zikir. Tapi sebelum belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Berikut adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, peserta didik dapat mendeskripsikan pengertian sholat dan zikir dengan benar. Kedua, peserta didik mampu menganalisis adab dalam sholat dengan baik. Dan yang ketiga, peserta didik mampu menganalisis adab dalam berzikir dengan tepat. Dan juga yang terakhir, peserta didik dapat mempraktekkan adab sholat dan zikir dengan benar. Sekarang kita akan bahas tentang pengertian dari sholat. Sholat adalah ibadah wajib bagi setiap muslim yang sudah balik dan berakal sehat, yakni bentuk komunikasi antara hamba Allah dengan Allah Sang Pencipta. Dalam bahasa Arab, sholat memiliki arti doa. Menurut istilah, sholat merupakan suatu ibadah yang tersusun dari beberapa perkataan dan beberapa perbuatan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam serta memenuhi syarat dan rukun tertentu. Adapun dalil yang menyatakan tentang adanya perintah sholat terdapat dalam surat Al-Ankabut ayat 29 sampai 45 yang artinya, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, dan sesungguhnya mengingat Allah atau sholat adalah lebih besar keutamaannya dari ibadah-ibadah yang lain, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Anak-anak, sholat merupakan rukun Islam yang kedua, sehingga tidak sempurna Islam seseorang apabila dia tidak melaksanakan sholat. Menurut hadis Nabi, sholat adalah tiang agama. Maka barang siapa yang mendirikan sholat berarti ia telah mendirikan agama, dan barang siapa yang meninggalkan sholat maka ia telah merobohkan agama. Nah, di dalam sholat kita juga tidak boleh sembarangan. Ada adab-adab yang harus kita patuhi agar sholat kita menjadi lebih sempurna dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, tubuh kita harus dalam keadaan bersih, memakai pakaian terbaik, rapi, bersih, sopan, dan menutup aurat secara sempurna, baik laki-laki maupun perempuan. Lalu, yang kedua, adab dari sholat adalah tempat sholat harus rapi dan bersih dari najis-najis yang ada. Singkirkan gambar, tulisan, atau apa saja yang dapat mengganggu kehusukan waktu sholat. Dan adab sholat berikutnya adalah menjaga waktu batas-batasnya. Ini artinya ketika masuk waktu sholat maka bersegeralah menunaikan sholat dengan penuh semangat, sebagaimana sabda Nabi kepada Bilal yang menyerukan, "Wahai Bilal, hiburlah kami dengan sholat," kata beliau. Nah, ini artinya berazanlah lalu kita melaksanakan sholat dan menikmati sholat. Selanjutnya, adab sholat yaitu menyesal serta bersedih. Ini artinya jika kita tidak dapat menunaikan sholat dan menikmati sholat dengan baik, maka kita merasa bersedih dan mengadukannya kepada Allah. Kemudian yang terakhir, adab dari sholat adalah khusyuk. Nah, khusyuk itu artinya
kita harus benar-benar sholat tanpa memikirkan hal yang lainnya, ya. Sebagaimana Nabi memerintahkan bahwa sholatlah seperti sholat orang yang berpamitan atau pergi meninggalkan dunia ini. Ini memberikan pengertian kepada kita bahwa kita seolah-olah melakukan sholat ini sebagai sholat terakhir dari kita, sehingga sholat akan terasa lebih khusyuk. Dan materi selanjutnya kita akan membahas tentang zikir. Pengertian dari zikir, menurut bahasa zikir berarti ingat. Jadi, secara umum, zikir merupakan mengingat Allah dengan cara memperbanyak kalimat-kalimat thayyibah sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah, para sahabat, dan juga orang-orang yang soleh sebelum kita. Adapun berikutnya kita akan bahas tentang adab dari berzikir. Adapun adab dari berzikir yang pertama, ikhlas berzikir mengharap ridha Allah. Artinya, kita berzikir bukan mengharapkan pujian dari orang lain dan sebagainya, semata-mata hanya mengharapkan ridha Allah. Yang kedua, berzikir dengan zikir wirid yang telah dicontohkan oleh Rasulullah. Ketiga, mencoba memahami maknanya dan khusyuk dalam berzikir. Keempat, memakai pakaian yang bersih dan menggunakan wewangian yang halal. Kelima, duduk di suatu tempat dan ruangan yang suci. Dan yang terakhir, memilih tempat yang sunyi. Boleh memejamkan mata, karena dengan memejamkan mata menyebabkan tertutupnya panca indera lahir dan terbukanya panca indera batin. Nah, itulah adab-adab dari berzikir. Semoga mudah dipahami ya. Nah, sekarang saatnya kita menyimpulkan pelajaran kita hari ini. Kesimpulannya, sholat pada hakikatnya adalah bentuk komunikasi antara seorang hamba dengan Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan zikir adalah memperbanyak mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kalimat-kalimat yang sudah ditentukan. Dalam sholat dan berzikir perlunya memperhatikan adab-adab agar sholat kita lebih sempurna dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga menghindari kita dari perbuatan keji dan mungkar serta menenteramkan hati. Nah, dapat kita refleksikan bahwa materi tentang adab dalam sholat dan dalam berzikir ini memberikan banyak manfaat kepada kita, yaitu kita menjadi lebih paham tentang adab-adab dalam sholat dan juga adab dalam berzikir, sehingga dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari dan juga dapat diimbaskan kepada peserta didik agar ibadah yang dilakukan diterima oleh Allah. Nah, cukup sampai di sini ya materi kita hari ini. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.